Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat-saat dunia tidak ada damai, kami ditawarkan damai melalui Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan, karena memang hanya melalui Engkau saja damai itu ada. Saat ini Tuhan, kami hendak mempelajari bagaimana supaya kami benar-benar sadar, bagaimana supaya kami benar-benar memahami, dan bagaimana kami bisa mendapatkan kedamaian itu. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat kepadanya, supaya firman Tuhan yang mau disampaikan boleh jadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam pelajaran firman Tuhan. Saya berikan tema menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Menemukan kedamaian di dalam Tuhan. Saudara, kita akan merasa tenang, merasa senang kalau hidup kita itu damai. Mengapa orang bisa berseteru? Orang bisa berseteru karena pertama, ada yang dirugikan. Yang kedua, karena saling ngotot mau menang. Yang keempat, yang ketiga, ya tidak mau kalah. Jadi tidak ada yang mau kalah. Sekarang sama-sama mau menang, dan ada yang merasa dirugikan. Jadi kunci untuk perdamaian itu adalah mesti ada yang mengalah. Sama-sama belajar mengalah. Itulah kunci daripada kedamaian. Nah, hari ini kita akan mempelajari dari seorang yang bernama Yakub. Beberapa minggu lalu kita sudah pelajari dari seorang tokoh yang bernama, masih ingat saudara? Yusuf. Maka hari ini kita pelajari bapaknya, yaitu Yakub. Apa yang bisa kita pelajari dari dia? Ada 3 hal. Pertama, Yakub, dia itu berdamai dengan diri sendiri. Kemudian Yakub berdamai dengan orang lain. Dan yang terakhir, Yakub itu berdamai dengan Allah. Siapa Yakub itu? Yakub, kita ingat, dia adalah anak Ishak. Ada kembarannya yang bernama Esau. Alkitab mencatat bahwa Yakub lahir sebagai anak yang bungsu, sedangkan Esau anak yang sulung. Hak kesulungan mesti didapatkan oleh yang sulung. Dan di dalam keluarga Ishak ini ada yang dinamakan dengan perbedaan pilih kasih. Yang papa lebih sayang kepada yang sulung, yang mama lebih sayang kepada yang bungsu. Jadi mereka itu, baca bayangkan di rumah seperti musuh-musuhan lah. Kalau si papa bilang mau kasih hadiah kepada yang sulung, si mama cepat-cepat bisikkan kepada yang bungsu, kamu duluan. Ya mungkin kira-kira demikian. Dan benar terjadi. Waktu Ishak semasa tuanya, matanya sudah kabur, dia pesan kepada Esau untuk menyembelih binatang dan masak pada dia untuk dia. Mamanya berbisik kepada Yakub, "Hei anakku," kira-kira demikian, "kamu ke kandang cari 1 ekor yang lebih dekat tentunya. Kita masak
kita serahkan kepada Papa. Jadi dia potong kompas, potong jalan. Saudara, Ishak walaupun dia matanya kabur, tapi pendengarannya tidak. Itu sebabnya maka dia ragu. Dia bertanya, kenapa suaramu beda? Karena Yakub yang datang kan. Yang mau adalah Esau, yang dipanggil Esau, tapi Yakub yang datang. Tapi Yakub berbohong. Yakub katakan, saya pergi berburu, kena hujan, suara serak seperti yang khotbah hari ini, serak-serak begitu. Oke, papanya mungkin percaya. Tapi papanya pegang tubuh daripada Yakub. Mama itu sangat sensitif. Dia sudah mempersiapkan diri untuk anaknya. Alkitab mencatat kulit binatang itu diletakkan di tangannya, termasuk dadanya. Sehingga waktu papanya meraba-raba, walaupun tidak bisa melihat, masih tubuhnya berbulu. Lewat dua hal. Jadi dia lewati dua hal. Pertama, suaranya. Yang kedua adalah tubuhnya berbulu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, itu yang dilakukan oleh Yakub terhadap papanya. Dia telah membohongi papanya. Satu hal lagi adalah kan wangi orang itu beda ya. Ya, wangi tubuh manusia beda. Saya katakan yang wangi, bukan katakan yang bau ya. Kalau kita naik bus rame-rame, kadang-kadang kecium bau tubuh orang yang kita bisa mau muntah gitu ya. Kita minta maaf, kita bukan menghina, tapi kadang kita gak tahan. Saya pernah naik bus hampir setiap Senin dan pulangnya Jumat dari Medan ke Bandar Baru. Kalau di Sibolangit lah, itu jalannya putar-putar. Dan di samping itu ada ibu-ibu, kita sebut inang-inang karena daerah Tapanuli. Dia pakai, kan dingin, pakai selendang, pakai sarung. Kemudian di mulutnya itu ada sirih sampai besar begitu, merah-merah gitu. Dia taruh minyak wanginya apa? Minyak wanginya cap duyung. Cap duyung. Duduk di sampingku kadang-kadang. Saudara, saya bisa hitung. Setiap saya pergi, saya harus keluar. Muntah, gak tahan. Pulang muntah. Jadi 2 tahun saya sekolah di situ, bisa dikali 2. Benar-benar kali 2. 2 tahun kali 52 kali 2 gitu muntahnya. Sehingga saya bawa plastik. Teman saya ganggu saya itu bawa trompet. Nah, si Daud dan si Esau itu 2 orang bersaudara yang tubuhnya itu berbeda. Itu sebabnya maka sekali lagi si mama itu sangat sensitif. Dia mempersiapkan, dipakaikan pakaian Esau terhadap Yakub. Sehingga waktu Yakub maju, suaranya dia bohongi sebagai pilek. Badannya ada berbulu, dia pakai bulu binatang. Dan sekarang pakaiannya, dia pakai pakaian abangnya. Sehingga lolos semuanya. Alkitab mencatat diberkatilah Yakub sehingga Yakub mendapatkan hak kesulungan itu. Disitulah mulai terjadi pertikaian, permusuhan antara Yakub dan Esau. Dan Alkitab mencatat Yakub harus melarikan diri ke tempat pamannya.
Mari kita buka Alkitab, Kejadian pasal 32. Kejadian 32 ayat yang 24. Ayat 24 saya bacakan. Mulai dari ayat 22 dulu lah. Kejadian 32 ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pakal paha Yakub, sehingga sendi pakal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Sampai di sini. Ceritanya begini, saudara. Jadi sesudah Yakub itu berbuat salah, dia terpaksa melarikan diri dari abangnya Esau. Dia harus menghindar, pergi ke tempat pamannya. Itu yang dilakukan oleh Esau. Dan di situ dia masih melakukan banyak hal dalam kehidupan. Singkat cerita, dia jatuh cinta sama anak pamannya. Dia harus bekerja pada pamannya. Dia juga menipu pamannya. Rumit, saudara, kehidupan Yakub ini. Saudara, kalau tertarik, baca Alkitab ini. Ceritanya sangat luar biasa. Saya tidak ulangi karena panjang ceritanya. Jadi dia menipu pamannya. Dan bukan hanya itu, pamannya juga menipu dia kembali. Mengapa dia menipu pamannya? Pamannya bilang sama dia, "Kalau engkau bekerja kepadaku selama 7 tahun, engkau akan dapatkan anakku yang namanya Rahel." Tapi waktu perkawinan itu terjadi, pamannya itu tukar, kasihkan kakaknya yang bernama Lea. Selain itu, Yakub itu begitu cerdik, karena pamannya juga berjanji, "Kalau domba yang engkau jaga itu lahirnya belang-belang, maka itu jadi milikmu. Tolong pisahkan jauh, yang belang itu milikmu." Alkitab mencatat kelicikan, kepintaran, kelihayan daripada Yakub. Dia mencampur makanan yang mau diberikan untuk binatang itu, dan lahir kebanyakan yang warnanya belang gitu. Kan luar biasa ya cerita Alkitab ya. Mestinya anak-anak zaman kita senang sekali dengan cerita ini. Saudara yang saya kasih Tuhan, itulah kebohongan Yakub, sehingga dia harus melarikan diri. Sekarang dia dengar ada berita bahwa abangnya yang bernama Esau mau mencari dia. Ada 400 orang yang datang mau mencari si Yakub. Disitulah letak ketakutan si Yakub.
Karena dia belum berdamai dengan diri sendiri. Saudara bayangkan, kalau kita berbuat salah, belum kita damai, kita bisa merasa takut sendiri. Takut sekali. Gemetar, kadang-kadang berdiri pun gak bisa. Waktu kita sudah tidak ada pegangan sepertinya. Tuhan, kau gak menolong aku. Mengapa masalah ini semua terjadi? Kita merasa sangat gemetar. Berdiri pun kadang sukar. Kan sering kita dengar orang mengalami persoalan seperti itu. Disitulah Yakub bergumul, bergulat, takut sekali. Kita mencatat di sini dia berjumpa dengan seorang yang kemudian disebut sebagai malaikat Tuhan. Di situ dia bergulat, di situ dia berantem lah kira-kira. Dia mau apa? Dia mau pastikan supaya malaikat Tuhan itu berkati dia. Tidak boleh tinggalkan dia. Kalaupun mau tinggalkan dia, berkati dia terlebih dahulu. Dan Alkitab mencatat dia itu bergumul sampai kakinya, pangkal pahanya dipukul dan kakinya menjadi terpelecok di situ katakan. Tapi dia menang. Alkitab mencatat ada perubahan nama dari Israel, dari Yakub sekarang namanya menjadi Israel. Jadi Israel itu sendiri berasal dari nama Yakub. Yakub jadi Israel. Artinya apa? Artinya dia yang bergumul dengan Allah. Saudara, setelah terjadi pergumulan seperti itu, ada transformasi dari hidup siapa? Dari hidup Yakub. Dari yang tadinya dia takut, tadinya dia merasa kurang pede, kurang confident lagi karena banyak dosa, banyak kesalahan. Sekarang dia sudah berani. Dia menjadi lebih jujur. Yang dulunya sebagai penipu, kini berjalan dalam jalannya Tuhan. Dan ia ingin menghadapi abangnya yang bernama Esau itu. Di sini menunjukkan bahwa seseorang kalau dia sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sungguh-sungguh dia bisa diubah. Hidupnya bisa diubah. Ada banyak kesaksian kita dengar bahwa orang yang dulunya sangat kejam, dulunya mabuk-mabukan, perbuatannya semuanya tidak menyenangkan Tuhan. Begitu dia berjumpa dengan Tuhan, ada transformasi dalam hidupnya, diubahkan. Bahkan pendeta Yusuf Roni, kalau saudara pernah dengar namanya, dia itu seorang yang pada zaman dulu sebelum dia dimenangkan oleh Tuhan Yesus, dia yang membakar gereja-gereja. Namanya Yusuf Roni. Dia yang membakar gereja. Akhirnya dia bertobat, pergi sekolah, ke sekolah Alkitab. Tapi di situ juga orang tuanya gak setuju, masukkan dia dalam penjara. Orang-orang masukkan dia dalam penjara. Tapi sampai hari ini Tuhan memberkati pelayanan dia. Jadi benar-benar diubah hidupnya. Saya dan Ibu Susan sekolah di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang. Ada satu masa ada orang yang letakkan bom di depan asrama itu. Zaman itu ada beberapa tempat kena bom juga. Tapi mereka letakkan bom di depan asrama. Di situ ada kamar dari mahasiswa yang jaga pintu depan. Dan meledaklah bom itu. Cuma puji Tuhan, penghuninya gak meninggal. Gak ada yang meninggal. Tapi
Uniknya adalah orang yang membom itu dimasukkan dalam penjara. Dan mahasiswa-mahasiswa yang sekolah di seminari itu zaman yang dulu ya, bukan zaman kami. Waktu pergi melayani di penjara, bertemu juga dengan orang itu gitu. Melayani dia. Sampai dia bertobat jadi orang percaya. Saudara bayangkan, Tuhan bisa ubah orang dari yang jahat sekalipun jadi baik asal dia mau sungguh-sungguh. Maka di sini perlu ada damai dengan diri sendiri. Soalnya kalau hari ini saudara melihat kaca, kecewa kepada dirimu, lihat kaca itu artinya saudara belum damai dengan diri sendiri. Itu sebabnya ada banyak orang yang wajahnya sudah bagus, dia harus pergi untuk oplas katanya gitu. Sampai hidungnya dikasih mancung, sampai bibirnya nggak tahu lagu diubah-ubah begitu. Itu artinya dia belum damai dengan diri sendiri. Tapi kalau saudara perhatikan orang yang berdamai dengan diri sendiri, saya perhatikan ada seseorang, mungkin saudara juga pernah dengar, tidak punya tangan, tidak punya kaki, dari Australia. Dia boleh begitu confident menyampaikan firman Tuhan, jadi motivator, membangkitkan semangat orang. Dia tidak punya tangan, tidak punya kaki. Luar biasa bukan? Dia sudah damai dengan diri sendiri. Kalau dia belum damai dengan diri sendiri, tiap hari pikirkan, Tuhan kenapa aku tidak punya tangan? Tuhan kenapa aku tidak punya kaki? Hari ini mengeluh, besok mengeluh, sampai tua mengeluh demikian. Tapi tidak percaya pada Tuhan, ada perubahan, ada transformasi. Kita perlu selidiki kita masing-masing. Apakah ada berdamai dengan diri kita sendiri tidak? Yang kedua, selain berdamai dengan diri sendiri, mesti berdamai dengan orang lain. Yakub berusaha untuk berdamai dengan saudaranya setelah 20 tahun berpisah karena konflik itu. Yakub harus mengalah. Dia kirim hadiah kepada Esau sebagai tanda perdamaian. Kalau perhatikan dalam Kejadian 32, 13 sampai 15. Dia bawa hadiah, serahkan sebagai tanda perdamaian. Mau dibilang sogok ya gak apa-apa. Yang penting ada perdamaian. Mau dibilang mengalah ya itulah. Perlu ada salah satu yang mengalah. Dan tidak itu. Karena Yakub tahu dia yang bersalah. Maka Yakub bersujud sampai 7 kali di hadapan Esau. Menunjukkan bahwa dia benar-benar rendah hati, benar-benar mau berdamai dengan saudaranya ini. Tidak main-main. Dia rela bersujud 7 kali untuk berdamai dengan saudaranya. Dan di dalam Kejadian 33 ayat 4 saya bacakan buat kita sekalian ya. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Alkitab mencatat Esau abangnya itu melihat adiknya seperti itu. Adik yang sama bapak, sama ibu. Sekarang datang bersujud mohon pengampunan, mohon perdamaian. Esau lari. Kemudian mendekat berarti memeluk erat-erat, mencium adiknya. Saya bayangkan dia mungkin gini-gini cium adiknya itu. Tangis-tangisan mereka. Dan mereka ada pengampunan, mengadakan rekonsiliasi. Disitulah letak perdamaian itu. Saudara, hari ini kita banyak musuh, kadangkala
bukan dari orang lain. Famili kita jadi musuh. Saudara kita jadi musuh. Kakak adik kita jadi musuh. Menantu kita jadi musuh. Mertua kita jadi musuh. Orang-orang yang dekat. Sekarang, apakah kita mau tinggal diam dengan bermusuhan terus-menerus sampai kita bawa di umur tua, sampai kita tidak bisa ngomong lagi? Saudara, sangat-sangat menyakitkan bukan? Kalau sampai dibawa, bahkan sampai dipanggil Tuhan, tidak ada perdamaian. Satu contoh dari Alkitab. 2 orang bersaudara yang saling memperebutkan harta. Tapi mereka diperdamaikan kembali. Kenapa bisa damai? Harus ada yang mengalah. Kenapa bisa damai? Harus ada yang mengampuni. Seseorang mengalah, kalau yang lain tidak mengampuni, gak bisa juga. Jadi harus mengalah, harus ada pengampunan. Rendah hati, tidak bisa sombong. Tidak bisa selalu menganggap diri kita benar. Maka Yakub dan Esau mereka berdamai kembali. Dia berdamai dengan orang lain. Berdamai dengan diri sendiri belum cukup. Dia harus berdamai dengan Allah. Yang ketiga, dia berdamai dengan Allah. Saudara, Yakub itu belajar untuk mempercayai dan bergantung kepada Allah sepanjang perjalanan hidupnya. Belajar percaya, belajar menyerahkan hidupnya sepanjang hidupnya. Allah meneguhkan dia melalui mimpi. Allah juga meneguhkan dia melalui cinta kepada Tuhan. Yakub juga bersumpah, dia mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Waktu itu boleh dibilang muncul pertama kali yang memberikan persembahan per-10 itu adalah Yakub. Dan Allah memberkati Yakub dengan keluarga yang besar, dengan kekayaan yang memenuhi seluruh janji-janji daripada Allah. Itu ketika dia berdamai dengan Allah. Ketika dia mau rekonsiliasi hidupnya dengan Tuhan Allah. Saudara, orang yang tidak berdamai dengan diri sendiri, tidak bisa mencintai diri sendiri, selalu menganggap remeh diri sendiri, dia itu belum berdamai dengan Allah. Orang yang selalu menghina orang lain, orang yang selalu menganggap remeh orang lain, orang yang sombong, orang yang menganggap diri hebat terhadap orang lain, dia juga belum berdamai dengan Allah. Itu sebabnya untuk berdamai dengan Allah, dia harus mencintai diri sendiri dan mencintai Tuhan. Saudara, apakah kita berdosa mencintai diri sendiri? Tidak. Itu firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan sebagainya. Kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara yang saya kasih Tuhan, jadi kita perlu mengasihi diri kita. Jaga, pelihara. Setelah mengasihi diri tidak harus berfoya-foya. Tidak harus selalu menikmati restoran makanan enak, tidak. Mengasihi diri bukan berarti harus pakaian mewah, tas branded, bukan.
mengasihi diri dengan memelihara tubuh yang sehat, makanan yang sehat, apalagi kita mengasihi diri dengan rohani yang sehat juga. Selalu dekat dengan Tuhan, tidak pernah tinggalkan Dia. Saudara, orang yang selalu tinggalkan Tuhan itu dia tidak sehat dalam hal rohani, karena dia tidak menikmati makanan rohani. Dia hanya makan makanan jasmani. Junk food pula dimakan, bukan makanan yang sehat. Sudah junk food, kemudian tidak makan makanan rohani. Kemudian ada seorang pendeta katakan, jangan pikir kalau orang itu makan makanan rohani terus menerus sudah berarti dia sehat. Belum tentu, karena dia makan dari koki-koki yang lain-lain. Ada koki yang mungkin salah resepnya, menafsirkan Alkitab dengan cara yang salah, resepnya salah, mengajarkan kepada kita, kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus pasti jadi orang kaya. Kalau engkau percaya pada Tuhan Yesus tidak pernah sakit. Kalau engkau percaya pada Yesus, sebentar keluar mobil Tesla punyamu. Itu kan pengajaran-pengajaran yang salah. Saya pernah menghadiri suatu kebaktian yang diselenggarakan dalam sebuah gedung besar di Granada. Mungkin saudara tinggal Jakarta tahu ya. Dalam sebuah seminar pertumbuhan gereja, seorang pendeta, dia sudah meninggal dunia. Dia bilang, dia kalau mau beli mobil Mercy, dalam satu hari bisa dapat, katanya. Kita datang dari kampung ikut seminar itu, dengarkan kaget. Kok hebat sekali pendeta itu ya. Ya. Caranya dia khotbah, tantang jemaatnya, berikan persepuluhan, berikan persembahan. Pendetamu ini loh mau Mercy. Dia pegang keliling sekali, pegang lagi keliling 2 kali, keliling 7 kali, itu milikku, katanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, kalau kita juga belajar seperti begitu, jangankan kita keliling, mungkin keliling bukan 7 kali, 70 kali, 7.000 kali ya gak dapat. Akhirnya kita mungkin ngos-ngosan pingsan, gak jadi dapat mobil, malah masuk rumah sakit. Itu kalau kita makan makanan yang beracun, saudara. Makanan yang resepnya salah. Saudara, Yakub membangun mezbah untuk mengenang kedekatannya akan Tuhan Allah. Itu yang Yakub lakukan. Ada perdamaian dengan Allah. Sekarang saya mau tutup, apa yang bisa kita pelajari. Yang pertama dari kehidupan Yakub mengajarkan kita bahwa perdamaian sejati dimulai dari dalam diri, melalui pergumulan dengan Allah dan diri sendiri. Pertama, kita perlu introspeksi diri. Luangkan waktu untuk berefleksi dan mengakui kesalahan kita. Orang yang sudah mengakui kesalahan, jujur di hadapan Tuhan, dia tidak merasa takut. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan Allah Maha Pengampun. Bahkan konsekuensinya pun dia tidak takut. Yang kedua, kita harus punya inisiatif dari diri kita sendiri untuk mengambil langkah berdamai. Kalau ada orang yang pernah kita sakiti, mari kita ambil waktu bagaimana caranya berdamai dengan dia. Bahkan orang yang pernah menyakiti kita, kita perlu berdoa supaya Tuhan pakai aku untuk mengampuni dia.
Mungkin aku tidak bisa melupakan, tapi paling sedikit aku tidak mengingat-ingatnya. Tidak untuk selalu mengorek-ngorek kembali. Lalu yang terakhir, percaya kepada Allah. Percayakan seluruh rencana hidup kita kepada Allah. Jangan khawatir. Walaupun dunia mungkin membuat kita khawatir. Kemarin ada diskusi perdebatan yang sangat viral ya. Presiden Donald Trump, Wakil Presiden dan juga Zelensky dari Ukraina. Donald Trump menginginkan adanya kedamaian. Tapi Zelensky dia belum siap untuk berdamai. Donald Trump ingin supaya tidak perang lagi. Zelensky dia seperti tadi kita pelajari, tidak mau kalah. Dia tidak mau ngaku kalah. Malu kalah. Udah perang 3 tahun. Jadi harus lawan lagi. Jadi tidak klop. Di dalam rapat itu berita sampaikan Presiden Ukraina itu diusir keluar dari tempat rapatnya. Saudara yang saya kasih Tuhan, terlepas dari baik buruknya seseorang, siapapun Presiden Trump itu, tapi dalam hal ini dia mau adanya kedamaian. Bayangkan negara-negara besar kalau semuanya tidak mau berdamai, bisa muncul bom atom, bisa muncul nuklir yang akan menghancurkan dunia ini. Saudara, untuk supaya damai perlu adanya permohonan maaf ya. Perlu adanya rendah hati. Perlu adanya pengampunan. Mari kita berdoa. Saudara sekalian, sebelum kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang berdosa, Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni segala dosa-dosa yang kita perbuat. Dia lebih dahulu sayang pada kita, mati untuk kita semuanya. Kuncinya adalah apakah kita sudah benar-benar percaya kepada Dia, sudah benar-benar berserah kepada Dia. Tuhan, kami melihat Yakub, dia mesti berdamai dengan diri sendiri. Yakub mesti berdamai dengan orang lain. Yakub mesti berdamai dengan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh melewati tahap-tahap ini. Supaya kami menjadi manusia, bukan manusia yang hidup, kerja, cari uang, makan, muda, pemuda, dewasa, tua, lalu meninggal dunia, habis. Sehingga hidup kami tidak menjadi manfaat bagi orang lain. Kami disebut useless, tapi kami mau hidup kami berguna. Kami mau hidup kami boleh jadi berkat. Kami mau hidup kami membawa kedamaian. Tolong kami Tuhan. Tidak ada kata terlambat. Berapapun usia kami Tuhan, kami masih punya waktu untuk melakukan perdamaian seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin.